basicnya itu ada di IoT. Jadi labnya itu ada di lab IoT. Benar kata Salik tadi, ngambil real case itu tadi. Jadi selain IoT di AIS itu juga ngerjain bikin suatu project yang mana projectnya nanti itu dapat berimpact ke masyarakat kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kalian pernah ikut Innovillage kan? Pernah disuruh ikut Innovillage? Arti atau penjelasan dari PSG itu apa sih? Pengetahuan olahraga itu di bawah kemahasiswaan. Kamsis gitu kan. Diadainnya juga fleksibel, biasanya fun futsal itu bisa sebulan bisa 2 kali, fun basket juga gitu, badminton juga gitu. Nah, sekarang karena kenapa nggak ada fun itu karena lebih fokus di Sosero dari soccer Sosero juga kan. Jadi fun itu mungkin adanya nanti setelah Sosero ini selesai. Terus juga biasanya di kemarin juga ada trofeo yang futsal kan di Borobudur, itu juga proker barunya PSG. Sama apa ya? Sama kalau misalnya tim futsal, tim basket itu sekolahnya kalau di futsal itu biasanya ada pemilihan kelas gitu, itu emang diseleksi gitu. Kalau misalnya ada turnamen antar diri sama kakak yang menangis akan jadi itu. Tapi itu selain futsal, badminton Kan dari setiap departemen biru. Oke, kita itu perkenalin lagi, kita itu nama departemennya adalah Aksi, kepanjangannya Akademik Riset dan Teknologi. Namanya juga udah akademik ya, berarti kita kan ada urusannya sama akademik gitu, ada hubungannya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang teman-teman juga mungkin ada yang pernah ikutan responsi kan waktu UTS sebelumnya. Nah itu tuh, jadi yang menjalankannya kan sebenarnya Tenkom. Nah tapi Tenkom itu yang menaunginya itu kita gitu dari Aksi. Oke, jadi kayak lebih ke proposalnya mungkin kan kalau ada butuh apa-apa itu tuh Tenkom tuh tektokan sama kita Aksi. Oke, lanjut ke program kerja dari setiap departemen atau biro. Coba tadi ada yang masih ingat nggak? Coba angkat tangan dong yang masih ingat. Kan tadi kita ada yang proker nih. Udah ditambahin masalah. Jadi selain menjadi penghubung, HR ini bertugas menjadi monitoring dan controlling, yang dimana HR ini bakal monitoring kinerja dari seluruh departemen biro yang ada di BPH-MSI, dan juga akan bantu juga dalam kegiatan langsungnya seperti absensi gitu, karena HRD ini juga bisa dibilang mengkontrol juga sumber daya manusia dari BPH-MSI ini juga. Oke, mau tambahin Bang? Udah benar. Cukup. Oke, terjawab gak? Atau mau ditanya lagi yang kurang jelas? Jawab. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya kalau gitu? Gak ada yang mau nanya? Bang. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salik Refai, bisa dipanggil Salik. Saya dari Gen Tanzanit. Saya mau nanya nih Bang, buat proker-proker di Departemen HRD ini ada apa aja sih Bang? Oke. Proker-proker di Departemen HRD ini bisa dibilang termasuk cukup banyak atau bisa dibilang juga paling banyak. Kenapa? Karena emang di sini kita bertugas sebagai pemersatu BPH juga, atau inti dari BPH juga, di antara hubungan BPH juga. Jadi emang prokernya emang harus banyak. Jadi buat proker-proker bakal disampaikan nama Bang Hilmi. Bang Hilmi boleh silakan disampaikan. Gue deh atau lo?
Oh ya. Ini apa? Oh, mikrofon. Oke, jadi Departemen Entrepreneur sendiri ya merupakan departemen yang berada di bawah naungan BPH MSI. Nah, tugasnya Departemen IPR sendiri ini yaitu dia merupakan garda terdepan untuk mencari dana untuk seluruh kegiatan dan aktivitas yang diadakan oleh BPH MSI. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya caranya banyak lah, kayak kita misalkan jualan, terus kita apalagi? Ya pokoknya intinya jualan lah kurang lebih. Gitu. Relasi itu adalah benar yang di-mention temannya tadi, itu adalah hubungan antara kita ke pihak eksternal maupun ke internal kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di kita tuh pihak eksternal itu ada, misal kita kayak company visit, kita tuh ada company visit yang mana kita keluar gitu kan, kita berhubungan dengan pihak luar, pihak eksternal gitu. Kalau misalkan dari eksternalnya, kita menjadi perantara dari pihak luar ke internal kita gitu. Jadi teman-teman, kalau relasi itu fungsinya itu gitu. Oke, gue jelasin ya. Jadi tifosi itu apa? Tifosi itu tim frontliner tim frontliner sistem informasi. Nah, tifosi sendiri di bawah naungan Departemen Kemahasiswaan atau biasa disebut Kamsis. Dan tugas dari tifosi sendiri sebagai garda terdepan untuk menggerakkan massa yang ada pada sistem informasi. Jadi gitu. Oke, mungkin pengertian Cian musik ini itu ya Cian. Jadi Cian itu warna jurusan kita ya Cian, dan musik itu gambaran lah dari kita itu ngapain gitu. Yang menjadi Cian musik adalah muadah di sistem informasi untuk bagi para mahasiswi sistem informasi yang ingin memperluas ilmunya di musik gitu dengan cara sharing lah di dalam Cian musik ini sendiri gitu. Jadi alasan tujuan kenapa Cian musik ini didirikan oleh ketua tahun periode pertama gitu, yang dimana itu namanya Bang Uji di angkatan 2018. Ya tujuannya buat itu, sebagai wadah bagi para mahasiswa-mahasiswi sistem informasi yang ingin mengulik ataupun mengetahui lebih banyak tentang musik gitu dengan cara sharing itu sendiri. Jadi inti BPH MSI itu bertugas untuk mengawasi, mengontrol, serta mempertanggungjawabkan dari seluruh biro, departemen maupun mahasiswa aktif sistem informasi yang ada di sistem informasi dan BPH MSI, terutama yang tugasnya itu untuk mengatur serta mengontrol dan juga mempertanggungjawabkan semua kayak gitu. Misalkan yang tadi aku bilang ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Tadi kan ada yang sempat di-mention bahwa ada sistem mahasiswi sistem informasi. Ada juga yang terkhusus di BPH MSI. Contohnya teman-teman ini kan semua gitu sih. Teman-teman ini kan belum tergabung di BPH MSI gitu. Tapi itu menjadi salah satu tanggung jawab dari kita, gitu. Terutama dari ketua dan juga wakil sebagai pemangku kepentingan dan juga pengambil keputusan tertinggi kayak gitu. Jadi secara tidak langsung abang kakak yang ada di sini, ini dari angkatan 21, lalu abang dari angkatan 20, itu menjadi penanggung jawab semua teman-teman kayak gitu. Ketika teman-teman menjalani Genesis kayak gini, simpelnya itu aja gitu. Jadi teman-teman ini tidak luput tanggung jawab dari kami gitu. Misal nanti teman-teman itu ada yang membuat keributan, ada yang membuat onar, ataupun ada yang berbuat asusila, ada yang berbuat narkoba atau narkotik kayak gitu. Lalu ada kita ini tadi kan negative way gitu. Nah, kalau misalkan in positive way, misalkan teman-teman ada yang berprestasi, teman-teman ada yang masuk akselerasi, ataupun teman-teman nanti ada yang masuk perlombaan, ada yang masuk lab atau segala macam. Nah, itu juga teman-teman itu merupakan tanggung jawab kami juga secara tidak langsung kayak gitu. Kenapa? Ketika teman-teman kita bahas in negative way dulu ya. Ketika teman-teman in negative way, teman-teman itu pasti butuh yang namanya perlindungan dari pihak teman-teman. Kayak gitu. Ketika teman-teman
nanti yang namanya itu terjadi bentrok sesama jurusan ataupun dari jurusan SI. Nah, yang akan menengahi itu pasti ada dari kita juga, walaupun secara itu tidak langsung, entah itu dari kamsis, mahasiswaan, dari kapten, gitu. Karena kapten juga salah satu bagian dari BPH MSI itu sendiri gitu. Kenapa kapten bagian dari kita sendiri gitu? Karena ibaratin aja teman-teman sebagai akar gitu. Akar utamanya BPH MSI, lalu nanti akan bercabang ke mahasiswaan dan kamsis. Lalu habis itu nanti teman-teman dari kamsis itu nanti akan terbentuklah kapten dan juga kopti gitu. Nah itu kan akar di bawahnya kayak gitu. Nah, seperti itu bentuk pohonnya gitu. Basically kita tetap keep in touch buat teman-teman atau tetap bersinggungan secara langsung, tapi in negative way jangan sampai teman-teman melakukan hal seperti itu ya, karena birokrasi ataupun cara menengahinya itu tidak mudah kayak gitu, karena masing-masing pasti memiliki egonya kan, ada ego yang ingin A, ada ego yang ingin B gitu. Ingin berseteru dan akhirnya ya nggak bakal ketemu akan seperti apa, dan akhirnya nanti harus ada yang namanya win-win solution ataupun titik tengahnya itu sendiri. Nah, jadi nggak ada yang berat ke kanan, nggak ada yang berat ke kiri gitu, semua beratnya ke tengah gitu. Pengenalan tentang ESD Laboratory. ESD ini kepanjangannya adalah Enterprise System Development. Jadi ESD ini ada di bawah naungan KK ya. KK atau apa, kelompok keahlian atau kelompok kerja Cybernetics. Cybernetics ini ada 2 lab, ESD, AIS dan EDE. Lalu kelompok kerja yang AIS itu ada AIM, SAG dan ERP. Jadi untuk Tenkom sendiri itu atau Tenter Community HMSI itu sebuah komunitas, ya seperti namanya Tenter Community, komunitas di bawah Departemen Aksi atau Akademik Riset dan Teknologi HMSI. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatannya karena di bawah Aksi itu sendiri itu bergeraknya lebih ke bidang akademik, seperti melakukan pengajaran-pengajaran. Selain itu, departemen yang melayani mahasiswa SI yang bersifat proaktif untuk menyelesaikan masalah yang ada di internal mahasiswa SI ataupun yang bertanggung jawab untuk kegiatan internal yang ada di SI ini. Seperti itu. Nangkep nggak? Jadi mungkin aku bantu jelasin ya. Jadi di ERP itu sebenarnya ada 2 bentuknya. Yang pertama itu ERP laboratorium dan juga ada ERP study group. Kayak misalkan kakak ini sama Bang Akmal, nah itu dia dari ERP laboratorium dan juga ERP study group. Sedangkan untuk Karafi dan juga Kasara itu dari ERP study group. Nah bedanya apa? Mungkin aku bantu jelasin yang ERP lab ya. Jadi kalau ERP lab itu fokusnya itu ke akademik. Jadi yang mengurusi seluruh praktikum yang misalkan kalian dulu semester 1 ada sistem enterprise tuh yang jadi asisten praktikumnya itu dari ERP lab gitu. Dan nanti di semester 4 kalian akan dapetin accounting. Jadi sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Nah, itu juga dari ERP lab. Dan nanti selanjutnya di semester 5 kalian akan dapat supply chain management atau manajemen rantai pasok kayak logistik gitulah ya di perusahaan. Nah, itu kalian juga nanti bakalan ketemu lagi sama ERP Lab. Jadi ERP Lab itu lebih fokusnya itu untuk menjadi asisten praktikum gitu. Oke, penjelasan dari BPM ya. Apa itu? Oke, BPM itu adalah Badan Pengurus Badan Perwakilan Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi Badan Perwakilan Mahasiswa diam tolol. Tugas utamanya itu ada 3. Yang pertama legislatif, kedua aspirasi, ketiga pengawasan. Nah, buat legislatif itu kita ada bikin salah satu namanya ADART, itu semacam undang-undang lah kalau di Indonesia, kalau di pemerintahan gitu. Terus kemudian ada pengawasan, kita bikin pengawasan ke BPH mengenai kegiatan-kegiatan mereka. Kan BPH punya proker ya. Nah, kita mengawasi proker-proker yang mereka jalani. Terus legislatif, pengawasan, aspirasi. Nah, buat aspirasi mungkin teman-teman pernah lihat di Gedung B atau TWLT ada kotak aspirasi itu. Jadi EIM itu kepanjangannya Enterprise Infrastructure Network Management, sorry. Grogi gue dilihatin main belakang. Namanya Enterprise Infrastructure Management. Oke. Udah kan nanya itu doang? Penjelasannya apa Bang? Gimana tuh, Tang? Oke.
Oke, jadi penjelasannya sendiri dari EM sendiri itu sebelumnya termasuk di bagian kelompok keahlian EINS, Enterprise Industrial System, ya. Nah itu Enterprise ini. berlinear ke bagian jaringan kayak teman-teman sekarang kemarin kan di minggu keempat ya. Iya. Itu praktikumnya Desjar kan. Itu mata kuliah Desjar juga. Itu linear nih sama apa sih peminatan sama yang dilakukan sama lab IM itu sendiri. Kayak bagian riset atau kemarin yang pelatihan kuliah umum, pelatihan praktikum itu juga dari teman-teman anggota lab riset IM. Bahwasannya departemen kaderisasi itu kita membentuk karakter teman-teman dan untuk menyiapkan penerus kader-kader di organisasi, khususnya itu BPH MSI. Mungkin kalau teman-teman pengen ngecek secara langsung, teman-teman bisa cek di staf muda. Di situ ada pengertian departemen kaderisasi secara lengkapnya, seperti itu. Apakah terjawab? Oke. Mungkin untuk penjelasannya, EDS sendiri adalah salah satu lab di bawah naungan program studi S1 Sistem Informasi, di mana untuk lab ini sendiri berfokus kepada data, di mana dalam ED itu terbagi atas dua subgroup. Yang pertama yaitu data scientist dan kedua itu data engineering.